毁了一棵轮回树，也逆转不了你们朱雀国的随侍。与当年石英宗底下成就之战极像，我可以送你巨魔图重宝。Halo para tetua, para pecinta Donghua dimanapun kalian berada. Maaf nih karena Mimin jarang up Wanglin karena Mimin lagi banyak kesibukan. Novel BTTH juga lagi Mimin tabung dulu biar banyak dan biar puas nanti dengerinnya. Goilah gak usah kelamaan lagi, kita kanjutkan perjalanan Wanglin. Cerita dikanjut di mana Wanglin mendapatkan banyak informasi dari Situnan. Informasi ini membuat Wanglin tercengang dan tertarik, terlebih lagi mengenai kekuatan di atas tingkat Ascendan. Setelah mengalami banyak hal, Wanglin akhirnya dapat kesempatan langka, yakni ngobrol panjang lebar sama Situnan. Seperti yang kalian tahu, Situnan ini udah hidup dari zaman batu dan bisa dibilang kayak Google berjalan di dunia kultivasi. Dari obrolan keduanya, Wanglin dapat banyak informasi mengejutkan, terutama soal kekuatan yang bahkan ngelampauin tingkat Ascendan. Mata Wanglin pun seketika langsung berbinar, bukan cuman karena perasaan penasaran tetapi juga karena ambisi Wanglin yang mulai kembali berkobar. Di sisi lain, Situnan seperti biasa nggak pelit ilmu sama muridnya. Semua dijelasin tanpa sensor. Salah satu topik panas adalah tentang teknik warisan dari aliansi kultivasi yang dikenal sebagai Suzaku Seal. Teknik ini adalah teknik yang diwarisin dari generasi pertama Suzaku, yakni Youyo. Teknik ini punya efek luar biasa, bahkan bisa mempercepat kecepatan kultivasi secara gila-gilaan. Semua itu bisa diraih asal lu siap bayar dengan umur. Singkatnya, makin kuat kekuatan ini dipakai, makin cepet juga umur expire. Tapi selain dari itu, yang bikin teknik ini makin menggoda adalah fakta kalau kekuatan aslinya baru bisa dimanfaatin maksimal jika seseorang menguasai benda bernama Cultivation Planet Crystal. Kalau dua benda ini digenggam, kekuatan seseorang bakal bisa naik level ke titik di mana para kultivator cuman bisa bilang, anjay ini sih udah bukan manusia lagi. Mendengar hal itu, Wanglin pun seketika merenung dalam diam. Wanglin seperti biasa, otaknya pada saat ini mulai jalan. Dia penasaran soal harta langit yang disebut-sebut oleh Situnan. Rupanya harta surgawi itu juga punya tier atau tingkatan. Mulai dari kualitas rendah, menengah, sampai yang high class yang langka banget. Bahkan katanya ada satu tingkat lagi di atasnya yang cuma bisa dipakai oleh kultivator tingkat Nirwana Shatterer. Kemungkinan manik misterius atau mutiara tiani yang Wanglin punya masuk ke kategori ini. Di dalam pemikirannya, Wanglin pada saat ini nggak mau setengah-setengah dan Wanglin langsung nunjukin pedang surgawi yang dia dapat dari alam surgawi. Wanglin minta tolong ke Situnan buat diidentifikasi. Situnan langsung jadi kayak anak kecil dapat mainan baru. Pedangnya diperiksa, dipegang, dikasih energi, lalu boom! Serangkaian ledakan menghancurkan langit, bumi beku, dan celah terbuka di angkasa. Intinya disimpulin bahwa pedang Wanglin ini bukan kaleng-kaleng. Kesimpulan dari hasil riset kilat Situnan menyatakan bahwa pedang itu ternyata termasuk kategori harta surgawi kualitas menengah tapi belum maksimal. Soalnya pedang ini bukan satu-satunya dan ada 3 pedang lainnya. Kalau digabung bisa naik level jadi harta surgawi kualitas tinggi. Masalahnya masing-masing harta misterius punya semacam tanda jiwa. Ini semacam teknik eksklusif yang harus dipelajari biar bisa dipakai maksimal. Mendengar hal itu, Wanglin sempat mikir kirain pedang Wanglin ini udah sampai di kualitas tinggi. Tapi melihat ekspresi Wanglin yang sedikit kecewa, Situnan langsung marah-marah kecil. Menurutnya punya satu aja harta surgawi kualitas menengah tuh udah luar biasa banget. Di alam semesta barang kayak gitu benar-benar langka. Bahkan katanya satu aja bisa jadi pemicu perang antar galaksi. Akhirnya selanjutnya setelah selesai sesi pamer pedang selesai, Wanglin pada saat ini ngeluarin satu lagi barang rahasia. Barang ini adalah God Slaying War Chariot yang merupakan kereta perang. Situnan sedikit ngerutin kening begitu Wanglin ngeluarin benda ini. Namun gak lama setelah benda itu keluar, roh jiwa dalam kereta itu langsung bangkit dan raungannya bikin udara bergetar. Situnan yang biasanya tenang pun pada saat ini langsung melongo. Di momen itu ekspresi Situnan berubah menjadi ketertarikan saat Situnan nanya, anjir ini kereta dari mana Lin?
Meskipun cuma harta celestial kualitas rendah, ternyata kereta ini udah hampir menyentuh level kualitas menengah. Si Tunan sampai heran kok bocah satu ini bisa punya begitu banyak barang bagus. Ibarat katanya Wang Lin ini kayak anak kos, tapi di garasinya isinya mobil sport semua. Tapi ya ibarat punya mobil, harta bagus juga butuh SIM buat ngegunainnya. Kereta perang ini butuh teknik khusus biar bisa dikendaliin dengan benar. Untungnya Wang Lin udah punya manual resminya dan langsung ngasih ke si Tunan. Gak tanggung-tanggung, Wang Lin juga langsung kasih keretanya sekalian. Wang Lin ngasih ini sebagai hadiah dadakan buat si Tunan. Wang Lin mikir ini bisa jadi investasi sekaligus biar si Tunan bisa balas dendam dengan gaya. Sementara itu, kondisi dunia pada saat ini mulai makin kacau. 4 pasukan dari klan Forsaken Immortal nyerbu dari segala penjuru ke benua Suzaku. Di tengah krisis, 2 pohon reinkarnasi raksasa memunculkan 2 roh leluhur, masing-masing dengan tanaman 10 daun di dahinya. Di puncak gunung Suzaku, Zekezi berdiri sendiri menanti kehancuran. Dia sadar pertahanan Suzaku udah di ujung tanduk. Dia manggil 2 muridnya yakni Qian Feng dan Liu Mei dan bersiap untuk berhadapi ujian hidup dan mati. Gak ada lagi pertahanan besar, cuma tekad dan keberuntungan yang tersisa. Pasukan musuh terlihat datang kayak tsunami hitam. Dari setiap sisi muncul musuh elit dengan gaya khas masing-masing. Ada yang penuh dengan tato emas, ada wanita misterius dengan 2 roh leluhur di belakangnya. Bahkan ada mantan saudara seperguruan yang sekarang jadi musuh berat. Zekezi tahu pertarungan ini udah nggak bisa lagi dihindarin. Tapi sebelum perang pecah sepenuhnya, mereka sempat melakukan negosiasi. Musuh pada saat ini minta planet kristal kultivasi dibagi 2. Tapi Zekezi tahu bahwa ini cuma akal-akalan. Mereka takut kalau planet itu dihancurkan, oleh karena itu Zekezi segera menolak mentah-mentah. Salah satu leluhur musuh pada akhirnya nyoba buat nyerang duluan dengan teknik segel darah. Tapi Zekezi langsung ngebales dengan teknik pamungkasnya yakni segel Suzaku. Langit jadi gelap, api meledak dari tubuhnya dan seekor Phoenix raksasa muncul membawa aura penghancur. Musuh keteteran, bahkan yang terkuat pun pada saat ini terpaksa mundur. Tapi pertarungan belum selesai. Leluhur pertama dari klan Forsaken Immortal akhirnya turun tangan. Dengan tanaman 11 daun di dahinya, ia ngelepasin kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Zekezi. Pada akhirnya pertempuran akbar antara api suci dan kegelapan pun seketika dimulai. Di tengah langit yang mendung dan penuh tekanan, seekor Phoenix api muncul dengan gaya dramatis, terbang menembus pertahanan para leluhur dan langsung nyamber leluhur kelima. Gak pakai basa-basi, Phoenix itu langsung ngeledakin dirinya begitu ia nyentuh target. Satu leluhur seketika jadi ayam bakar dalam 3 tarikan nafas dan benar-benar mokat. Zekezi yang jadi dalang di balik jurus maut ini mendadak kelihatan kayak orang udah setengah masuk liang kubur. Ternyata jurus segel Suzaku ini gak murah bayarannya. Ibarat skill ultimate, 1 kali pakai langsung nyedot umur penggunanya. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini teman-teman dari leluhur kelima kayaknya udah terbiasa kehilangan. Reaksi mereka tampak terlihat datar kayak kehilangan 1 pion dalam catur berdarah. Selanjutnya di sisi lain, pada saat ini muncul tawaran perdamaian dari Yunkezi, si diplomatis sejati. Yunkezi pada saat ini bilang ke Zekezi, gimana kalau planet ini dibagi 2 aja. Ngedengar hal tersebut, Zekezi pada saat ini malah ngajak main game kepada mereka. Gak tanggung-tanggung taruhan dari game ini hidup dan mati 1 planet. Gak pakai banyak basa-basi lagi, Zekezi pada akhirnya segera buka kartu truf andalannya. Dia ngeluarin kristal planet kultivasi, sebuah kristal raksasa berisi potongan jiwa seluruh kultivator di planet ini. Kalau itu hancur, tamatlah riwayat semua orang. Dari tukang sapu sampai tetua klan pasti benar-benar mokat. Bahkan bayi yang baru brojol pun bakalan kena getah dari teknik ini. Ini bukan main-main dan ini adalah ancaman yang benar-benar nyata. Dan bener aja begitu kristal itu mulai retak, semua orang di planet Suzaku langsung kena efek sampingnya.
Mereka ngerasa sakit di hatinya bukan karena galau cinta, tetapi karena jiwa mereka ditarik kayak benang kusut. Para kultivator, manusia biasa, bahkan tanaman dan binatang pun ikutan meringis. Planet ini kayak lagi dihantam rasa patah hati berjamaah akibat keretakan kristal tersebut. Di tengah kegacauan, Zhekezi pada saat ini malah makin menjadi. Dia ngumumin dimulainya Game of Survival. Siapapun orang yang mau nyelamatin diri dan potongan jiwanya harus masuk ke makam Suzaku. Ini adalah sebuah tempat misterius yang cuma bisa dimasukin oleh kultivator di bawah level Ascendant. Yang udah terlalu OP, kayaknya sih disuruh nonton di pinggir lapangan. Makam ini kayak versi Battle Royale tetapi spiritual. Siapa cepat dia selamat. Qianfeng dan Liu Mei langsung loncat duluan ke dalam lorong makam. Selanjutnya pergerakannya diikutin oleh banyak kultivator lain dari segala penjuru planet. Bahkan para pengejar Wang Lin juga pada saat ini ikutan masuk. Singkat cerita, 3 hari pun berlalu dan berita tentang krisis ini menyebar ke seluruh penjuru planet lebih cepat daripada penyebaran berita ibu-ibu di tukang sayur. Semua orang panik. Siapapun yang punya kesadaran bahwa jiwa mereka nyangkut di kristal langsung ngegas ke Gunung Suzaku. Tapi sayangnya macam itu pakai sistem kuota. Terlalu ramai pengunjung, tokonya malah tutup. Akhirnya di hari keempat Wang Lin dan si Tunan juga sampai di Gunung Suzaku. Zhekezi lenyap entah kemana, kristal masih hancur pelan-pelan kayak nunggu hitung mundur akhir dunia. Lorong makam masih terbuka dan semua orang hanya bisa menatap ke arah lorong sambil berharap mereka bukan orang yang termasuk yang harus dihapus oleh sistem. Planet Suzaku pada saat ini benar-benar lagi rame banget. Bukan karena ada konser atau ada diskon besar-besaran, apalagi ada maling ketangkep. Tapi semua kultivator pada saat ini ngumpul di satu titik, yakni makam Suzaku. Tujuan mereka cuma satu. Mereka pengen ngambil bagian jiwa mereka yang hilang yang kelihatannya simple tetapi padahal enggak. Terlebih lagi makam ini juga punya sistem antrian yang cukup mematikan. Singkatnya sistem ini tuh membatasi jumlah orang yang bisa masuk. Jadi kalau mau masuk ya tunggu aja ada yang mati di dalam. Baru deh satu slot kebuka. Hal ini kelihatannya praktis tetapi masih tetap sadis. Makanya yang berkumpul di depan pintu masuk bukan kultivator sembarangan. Ada 16 kultivator tingkat transformasi jiwa di situ, duduk-duduk kayak lagi nunggu pintu bioskop dibuka. Cuman bedanya mereka pada saat ini bawa pedang dengan aura pembunuh. Mereka semua diem, fokus mantengin pintu masuk. Kalau ada riak hijau muncul, artinya selamat, satu orang gugur. Dengan begitu maka satu slot kebuka. Itulah yang pada saat ini lagi mereka tunggu dan mereka benar-benar memfokusin diri untuk bisa masuk. Nah, pas udah situasi kayak gitu, datang sosok misterius yang gak lain dan gak bukan adalah Wang Lin. Dengan jubah putihnya yang kalem tapi bikin semua orang minggir diem-diem, Wang Lin jalan ke makam Suzaku. Ada beberapa kultivator yang ngerasa dirinya kuat, mau sok-sokan ngatur antrian tapi segera diberhentiin sama gurunya sendiri. Ternyata mereka sadar, orang yang baru datang ini bukan orang sembarangan. Ini adalah Cheng Niu alias Wang Lin, monster tua dengan reputasi membunuh Hong Di, Liu Wanfeng, bahkan sampai ke leluhur klan iblis raksasa. Ngeri nggak tuh? Salah satu kultivator tua bahkan sampai minta maaf langsung, mundur hormat dan kasih jalan ke Wang Lin. Yang muda jadi malu dan kita semua belajar satu hal. Jangan sok di depan senior yang bisa ngebantai setengah benua sendirian. Sementara itu Wang Lin akhirnya duduk diem, tenang seolah lagi nunggu giliran naik kereta api. Tapi dari 16 kultivator kuat di situ ada satu orang yang aneh. Pria parubaya berpedang kuno duduk ditemani monyet kecil yang matanya merah kayak abis nangis nonton drama. Begitu Wang Lin duduk, si pria langsung manggil nama Cheng Niu. Fix dia tahu siapa yang duduk di dekatnya. Tapi anehnya Wang Lin malah gak kenal sama sosok tersebut. Yang makin bikin merinding lagi, si pria ini kayaknya tahu begitu banyak soal Wang Lin. Mulai dari teknik kultivasi sampai metode langka yang Wang Lin pakai buat masuk ke transformasi jiwa, dia tahu. Tapi meskipun begitu dia cuma senyum, ngomong dikit dan kembali diem.
aneh, serem, dan jelas punya agenda tersembunyi. Setelah beberapa saat, akhirnya kesempatan buat masuk ke makam seketika muncul. Riak hijau menyala, tanda ada yang gugur di dalam. Si pria misterius pada saat ini mutusin buat langsung ngelangkah masuk. Tapi sebelum pergi, dia sempat kasih senyuman menyeramkan ke Wang Lin. Bukan senyum ramah, tetapi yang bikin bulu kuduk berdiri. Wang Lin ngerasa ada sesuatu yang familiar, tapi Wang Lin gak bisa inget dari mana rasa itu muncul. Singkat cerita, pada akhirnya satu persatu kultivator mulai masuk ke lorong makam. Akhirnya Wang Lin juga ngikut. Tanpa kata, tanpa keraguan, Wang Lin pun segera melangkah. Ini bukan lagi sekedar ekspedisi. Dapat dikatakan bahwa ini lebih ke kayak misi hidup dan mati. Makam Suzaku ini bukan tempat wisata. Ini kuburan hidup, tempat jiwa-jiwa kuat bertaruh nyawa demi kelangsungan mereka di jalur kultivasi. Setelah melangkah, Wang Lin pada akhirnya tiba di makam Suzaku, tetapi kalian jangan bayangin makam ini kayak kuburan biasa. Ini tuh dunia lain yang misterius, terisolasi banget dan cuma bisa dimasuki lewat Gunung Suzaku. Di dalamnya segalanya terasa aneh, kayak semesta kecil yang hidup lengkap dengan langit, sungai, gunung, dan atmosfer horor tingkat tinggi. Begitu Wang Lin muncul di area tepi makam, dia langsung disambut pemandangan hangus level apokaliptik. Tanahnya gosong, asap hitam melayang ke langit, dan petir pelangi mondar-mandir di udara kayak Zeus yang lagi bosen. Bahkan ada celah dimensi besar di atas langit. Inilah kenapa makam tersebut benar-benar berbahaya dan benar-benar merupakan misi hidup dan mati. Wang Lin pun pada saat ini mulai eksplorasi. Dia sadar bahwa tempat ini jauh lebih luas dan aneh dibandingkan penjelasan Situnan dulu. Bahkan kesadaran spiritual Wang Lin yang biasanya super tajam di sini kayak wifi lemot. Begitu Wang Lin nyentuh tanah, Wang Lin ngerasain panas alami. Ini bukan panas gara-gara tabrakan mantra, tapi karena roh elemen api. Baru juga Wang Lin terbang buat ngecek sekeliling, tiba-tiba boom, pilar api biru muncul diem-diem di tempat Wang Lin berdiri. Ini bukan api biasa, tetapi ini api sakti yang kayak punya kesadarannya sendiri. Asap hitam dari berbagai penjuru langsung merapat ke pilar api, terus mulai ngumpul dan berubah bentuk. Asap ini seketika berubah menjadi sosok anak kecil berusia kisaran umur 8-9 tahun. Mata bocah ini gelap dan wajahnya terlihat serem. Bocah ini juga tiba-tiba senyum kayak bocah lagi ngajak main petak umpet ke arah Wang Lin. Tapi ini bukan main-main biasa. Bocah api itu langsung minta Wang Lin buat jangan pergi. Wang Lin seketika kebingungan dan mikir siapa juga yang mau main sama nih bocah di tengah ladang hangus penuh asap dan petir dimensi. Wang Lin akhirnya mutusin cabut, tapi si bocah nggak tinggal diem. Dia ngeluarin asap hitam dengan jumlah yang banyak, bikin tanah bergemuruh dan ngejar Wang Lin. Bahkan bumi hangus itu kayak berubah bentuk ngikutin gerakannya. Wang Lin seketika terkejut dan mikir bahwa nih bocah benar-benar gila. Dia ngajak Wang Lin tapi caranya benar-benar toksik. Wang Lin yang gak mau main-main akhirnya ngeluarin pedang surgawi dan ngasih satu tebasan dengan energi spiritual celestial. Retakan muncul, bumi hangus meledak kayak kerupuk kena petasan, tapi anehnya bukannya musnah, tanah itu malah direformasi lagi. Yang bikin Wang Lin makin gak tenang, Wang Lin pada saat ini sadar akan satu hal. Tanah hangus itu kayak bukan cuma tanah. Wang Lin sadar bahwa setiap butirnya terasa kayak potongan jiwa. Wang Lin juga pada saat ini mikir bahwa bocah itu tampaknya bukan sekedar roh api. Kayaknya ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan tersembunyi di balik wajah polos dan senyum ajak main bocah tersebut. Bahkan serangan pedang surgawi Wang Lin pun gak bisa ngancurin dia beneran. Wang Lin langsung pasang alarm batin. Wang Lin bergumam bahwa tempat ini benar-benar bukan tempat main-main. Wang Lin mutusin untuk segera cabut, tapi si bocah masih mandangin Wang Lin dari jauh. Meskipun dia udah gak ngejar Wang Lin, tetapi dari ekspresi bocah itu kayaknya dia berharap bahwa akan ada orang yang nemenin dia main. Kembali beralih ke Wang Lin yang pada akhirnya setelah menjauh, Wang Lin segera mengambil segumpal tanah. Wang Lin coba buat scan pakai indera ilahi, tapi ada semacam pembatasan spiritual yang nahan. Akhirnya Wang Lin nambah tenaga, dikasih sedikit bumbu celestial dan boom, pertahanannya akhirnya jebol. Begitu indera ilahi Wang Lin masuk, terdengar suara kayak cermin retak.
Butiran tanah itu pecah dan dari situ muncul nyala api biru mungil. Tapi ini bukan api biasa yang bisa buat bakar sosis, dan ini adalah sepotong jiwa manusia. Yang bikin makin nyeremin, jiwa itu bukan dari jiwa kultivator. Ini adalah jiwa dari manusia biasa, fana dan tidak berdosa. Terlebih lagi jiwa-jiwa yang kayak gini bukan cuma satu. Wang Lin sadar seluruh tanah hangus itu ternyata tersusun dari ribuan jiwa fana. Selain itu, anak kecil yang sebelumnya Wang Lin temuin kemungkinan besar adalah tubuh roh yang terbentuk dari kumpulan jiwa-jiwa itu. Gak heran pedang surgawi Wang Lin akhirnya gak bisa nyentuh sosok tersebut. Wang Lin pun makin gelap ekspresinya. Api biru itu dikembaliin ke tempatnya, retakan butiran tanah itu langsung tertutup lagi. Dan Wang Lin seketika menghela nafas. Wang Lin juga mulai mikir kalau bidak jiwa seharusnya ada di dalam kristal planet kultivasi. Kenapa yang satu ini udah muncul tepat di depan pintu? Jangan-jangan bidak jiwanya bisa nyamar jadi makhluk hidup juga. Wang Lin pun narik nafas dalam-dalam dan seketika menghela nafas. Kayaknya hidup Wang Lin emang gak pernah bisa santai sambil scroll TikTok. Wang Lin mutusin untuk lanjut terbang lebih dalam ke makam Suzaku. Tempat ini benar-benar luar biasa luas. Begitu Wang Lin lepas dari area tanah hangus, pemandangan malah kayak tempat wisata mistis. Wang Lin ngelihat ada gunung-gunung yang megah, sungai-sungai jernih, dan energi spiritual yang menggila. Wang Lin pun bertanya-tanya tempat apa lagi yang pada saat ini didatengin oleh Wang Lin.